Halo, assalamualaikum dan salam sejahtera buat kita semua, teman-teman. Eh, Saat ini kita sedang dan akan berakhir proses webinar atau pelatihannya ya. Nah, jangan lupa pelatihan itu bukan akhir dari program, tapi justru awal atau apa? Untuk menggugah kesadaran dulu dari awal program ini. Justru inti dari program kita adalah pendampingan atau setelah dari pelatihan itu teman-teman mendampingi dua dampingannya tersebut untuk memastikan mereka mempraktekkan dan mereka benar-benar mendapatkan manfaat dari pelatihan ini untuk perubahan dari pengembangan bisnisnya gitu ya. Nah, di sini saya akan jelaskan satu teknik untuk pendampingan yaitu teknik coaching ya secara simpel dan sederhana. Dibesarin dulu. Nah, ini dia. Mana ininya, pulpennya, lasernya. Ah, ini dia. Oke. Baik, coaching. Definisi. Coaching ini kita bahas tiga ya, definisi, prinsip, dan perbandingan dengan metode lainnya. Kita bahas satu-satu mengenai definisi. Coaching adalah membebaskan potensi seseorang untuk memaksimalkan performanya atau kinerjanya. Nah, membantu mereka untuk belajar alih-alih mengajari mereka. Nah, ini kata kuncinya teman-teman ya. Jadi coaching itu membantu pelaku UKM untuk bisa mengembangkan atau meningkatkan kinerjanya tapi dengan cara tidak mengajarinya, teman-teman, tapi membantu untuk mereka belajar bareng-bareng. Nah, gimana jelasnya? Ada prinsipnya, teman-teman. Prinsip coaching ada tiga. Satu, kemitraan, artinya kita sebagai pendamping eh, itu posisinya sejajar dengan pelaku UKM sebagai dampingannya kita. Jadi bukan lebih tinggi atau lebih rendah, tapi benar-benar sejajar gitu. Kita benar-benar ngobrol di situ. Lalu kedua, memprovokasi cara berpikir. Jadi alih-alih kita ngajarin, alih-alih kita ngasih tahu jawabannya, ngasih tahu ide, tapi kita lebih ke cenderung memprovokasi, nah, memanas-manasi mereka supaya berpikir sendiri, cari jawabannya sendiri, akhirnya bisa melakukannya sendiri. Seperti itu, teman-teman. Lalu ketiga, prinsipnya memaksimalkan potensi dan kinerja coach. Jadi fokusnya adalah bukan untuk kita, bukan untuk tetangga, bukan untuk yang lain, tapi fokusnya adalah dampingan kita pelaku UKM kita yang kita dampingi itu bisa meningkatkan potensi maupun kinerjanya. Seperti itu teman-teman prinsipnya. Jadi Eugene Ionesco menyimpulkan bahwa pada prinsip coaching ini itu it is not the answer that enlightens but the question. Jadi intinya bukan jawaban-jawaban yang bikin pencerahan tapi justru pertanyaan. Nah, intinya adalah seorang coach itu punya senjata, senjatanya itu adalah pertanyaan-pertanyaan. Jadi pada sesi coaching itu jauh lebih banyak yang ngomongnya itu adalah pelaku UKM-nya atau dampingannya atau coaching-nya istilahnya ya dibanding coach-nya gitu tuh. Sehingga coach hanya sekedar memprovokasi lewat pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Kalau kita pengen jawaban yang tepat, berarti artinya coach pasti punya strategi untuk bagaimana dia menanyakan satu pertanyaan kunci yang tepat juga. Gitu teman-teman ya. Jadi senjatanya coach adalah pertanyaan. Itu coaching. Nah, lalu perbandingan bedanya dengan metode-metode lainnya itu adalah ini. Misalnya training. Kalau training pelatihan itu rata-rata dikasih ilmu, sedangkan coach si coachnya mencari ilmunya sendiri gitu tuh. Kalau mentoring dibagi pengalaman karena biasanya mentor itu adalah orang yang sudah berpengalaman sharing pengalaman ya. Tapi kalau coach itu yang namanya coaching didorong untuk cari jawabannya sendiri, cari rencana tindakannya sendiri, didorong untuk mempunyai pengalamannya sendiri gitu ya. Itu kalau coach di luar konteks pengalamannya gagal atau sukses, tapi itulah jadi pembelajarannya gitu tuh. Nah, kalau konsultasi bedanya apa? Kalau konsultasi biasanya diajak ngobrol dan dikasih solusi langsung sama konsultannya. Tapi kalau coach itu lagi-lagi didorong untuk cari solusinya sendiri si coachnya. Kalau konseling itu biasanya diajak ngobrol, dikasih saran untuk problem-problem masa lalunya ya. Biasanya sifatnya traumatik gitu ya kalau konseling. Tapi kalau coach itu lebih fokus pada
eh, apa tindakan di masa yang akan datang gitu ya. Karena fokusnya ke kinerja. Itu kalau coach. Nah, jadi coaching intinya bantu orang untuk maksimalkan potensi dan kinerjanya di masa yang akan datang. Seperti itu perbandingannya teman-teman. Nah, sekarang kita langsung saja praktik ya, beraktik bagaimana satu pendampingan coach dengan model coaching, salah satu model coaching yang sering banyak dipakai, yaitu modelnya grow, teman-teman. Mudah diingat ya, grow. Grow ini merupakan kepanjangan, kita bahas satu-satu. G. G-nya itu goal. Jadi di awal-awal, tahapan awal kita tetapkan tujuan spesifik dulu nih dari sesi coaching kita. Nah, misalnya contoh, misalnya kita bisa nanya-nanya, halo, apa kabar, Akang, Teteh? Gimana pelatihan webinarnya kemarin? Menarik nggak? Menarik, bagus, misalnya ya. Kira-kira lalu setelah pertanyaan umum kita tanya pertanyaan spesifik ya. Kira-kira yang paling menarik dari sesi kemarin apa ya? Karena kemarin kan ada ngebahas digitalisasi produksi, produk, promosi sama satu lagi transaksi ya. Nah, kira-kira dari Akang Teteh nih, kalau seandainya ada sesi waktu seminggu ini, seminggu ya, ada seminggu, kira-kira mau praktekin yang mana dulu nih? Mau digitalisasi produk, mau digitalisasi promosi, atau apa? Transaksi. Teteh, kira-kira dalam waktu seminggu ini, kira-kira apa yang bisa dipraktekkan, Teh? Kira-kira Akang gimana? Nah, nanti dia akan jawab tiga-tiganya atau mungkin salah satu nanti tergantung kebutuhannya dia. Yang penting tetapkan bahwa ini ada sesi seminggu nih, kita bantu untuk dampingi. Kira-kira yang menarik untuk diterapkannya yang mana? Misalnya, oh saya mau kalau eh, teknik produksi saya udah bisa. Kalau promosi selama ini saya juga aktif di IG. Mungkin di FB yang belum. Nah, oke lah, saya mau coba buka akun FB saya, memulai meluaskan promosi di FB. Sama satu lagi, pengen jualan via Tokped paling paling itu. Nah, dari situ sudah dapat tujuan spesifiknya. Lalu kita masuk tahapan R, reality. R reality itu adalah tujuannya mengetahui realitas kondisi saat ini. Lalu ditanya-tanya lagi, biasa. Senjata dari coach adalah pertanyaannya. Oh, oke, Teh. Tadi kan tujuannya pengen jualan via Tokped, terus pengen juga apa memaksimalkan promosi via Facebook. Kalau apa konten produk udah ada, udah bagus-bagus, sudah bisa pakai Canva. Oke, bagus. Nah, kira-kira emang sekarang kondisinya gimana Teh, Kang? Kalau boleh tahu, apakah selama ini pernah jualan via Tokped? Apakah selama ini di Instagramnya itu sudah banyak dapat follower atau banyak dapat engagement, like, comment, share gitu setiap kontennya? Atau gimana Teh? Pengen tahu dong. Nanti dia cerita, oh ya saat ini saya pernah sih buka akun Tokped tapi nggak pernah laku di situ jadi bingung. Oh saat ini pernah sih jualan di IG tapi ya itu nggak gitu banyak. Kalau FB sih saya belum belum pernah gitu. Nah dari situ kita tahu realitas saat ini seperti apa dan bisa dibandingkan dengan goal yang dia tetapkan yaitu kondisi yang akan dia capai di masa yang akan datang. Dari situ kita bisa bandingin ada gap di situ antara realitas yang saat ini sama goal yang akan dicapai. Dari situ kita tahu gapnya. Nah, dari gap inilah lalu kita bahas tentang tahapan coaching selanjutnya yaitu option untuk mengetahui opsi-opsi tindakan yang perlu. Nah, jadi kita bahas, oke Teh, tadi kan Teteh Akang pengen jualan via Tokped. Kira-kira dalam seminggu ini Akang mau ngapain aja tuh untuk bisa memaksimalkan jualan via Tokpednya? Oh, saya akan praktekkan inilah yang di pelatihan, bikin optimalisasi toko dulu. Jadi bikin toko yang bagus, terus produk, judul sama deskripsi sama foto-fotonya juga yang bagus gitu. Lalu berusaha untuk meraih gold merchant dulu gitu tuh. Sehingga saya akan bisa optimal apa jualan via Tokpednya. Selain itu saya juga promosi di FB akan lebih gencar. Kalau Instagram kan sudah ya akan lebih gencar lagi.
Nah, opsi-opsi itulah dari opsi yang tergila, terenggak mungkin, sama opsi yang paling logis, paling penting itu semua dibahas opsi-opsi di sini ya, sehingga diketahui nggak apa-apa yang dianggap konyol itu didorong untuk ditanya sehingga yang koci atau pelaku UKM dia ngomong sendiri opsi-opsi apa yang kira-kira akan dilakukan. Nah, setelah opsinya banyak, kita akan mengarahkan, oke teh, opsi kan banyak tuh, bagus-bagus ya, insya Allah membantu pengembangan bisnis dari Akang Teteh. Cuman kan kita anggaplah kita harus fokus dulu nih. Kita cuma punya waktu seminggu biar lebih real gitu. Kira-kira seminggu ini aja yang paling paling memungkinkan apa teh dari opsi-opsi yang banyak itu yang bisa dilakukan gitu. Entah itu seminggu, entah itu 3 hari, terserah teman-teman ya. Kira-kira jangka waktunya kapan. Nanti dia akan jawab sendiri. Oh, oke lah, 2 hari ini kayaknya saya akan fokus bikin Facebook dulu nyoba. Oke, catat. Oke, saya catat ya Teh. Nanti kita sama-sama bantulah gimana Akang Teteh dalam membuka akun Facebook. Oh, saya juga 2 hari lagi saya akan coba optimalisasi toko saya di Tokopedia, baik itu judul, foto maupun deskripsinya sekaligus usaha untuk bikin review yang bagus sama usaha untuk bagaimana apa namanya bagaimana eh, dapat gold merchant maupun bagaimana dapat review yang bagus gitu tuh. Nah, itu yang kita sepakati dari segi waktu maupun tujuan-tujuan dan itu yang akan kita dampingi atau tanyakan pada prosesnya sampai nanti ketemu lagi pada sesi coaching selanjutnya. Gitu teman-teman. Model coaching yang sederhana, grow, G-nya goal, tetapkan tujuan, R-nya reality, tahu dulu, tanya-tanya dulu realitas sekarang kondisinya seperti apa sehingga kita tahu gap antara tujuan yang akan dicapai dengan realitas yang ada. Setelah gap itu kita bisa munculkan atau dorong kalau gitu opsi-opsi untuk meminimalisir atau mengurangi gap ini apa dong opsi-opsinya? Cari opsinya dari yang paling gila, paling nggak mungkin sampai yang paling kreatif, yang paling mungkin, paling efektif gitu. Dicari supaya nanti kita pilih sama-sama, sepakati sama-sama will do-nya. Opsi mana yang akan diterapkan di tahap pertama dalam jangka waktu yang disepakati bersama-sama. Itu teman-teman ceritanya model sederhana dari pendampingan bisnis dengan menggunakan model grow ini ya, salah satu model coaching. Baik, mungkin share saya cukup sekian. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Selamat mendampingi pelaku UKM-nya masing-masing dan meraih manfaat yang optimal baik untuk Anda sendiri sebagai pendamping maupun untuk pelaku UMKM sebagai yang Anda dampingi. Terima kasih, sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.